Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu dan tetap semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA KD 3.8, yaitu tentang tata surya. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini antara lain agar dapat menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi atau rotasi dan revolusi bulan serta akibatnya. Memahami ciri-ciri planet dapat menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan, serta memahami konsep perhitungan kalender Masehi dan kalender Hijriah. Anak-anak, tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan planet-planet yang mengelilinginya. Sistem tata surya kita itu terletak di dalam galaksi Bima Sakti. Anak-anak, pusat tata surya adalah matahari itu sesuai dengan teori heliosentris yang menyatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya dan planet-planet yang mengelilinginya. Teori ini disampaikan oleh Nicolaus Copernicus. Kalau sebelumnya pusat tata surya itu dianggap adalah bumi. Nah, itu disebut dengan teori geosentris, ya, yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat tata surya, sedangkan matahari dan planet-planet yang lain itu mengelilingi bumi. Ini disampaikan oleh Ptolemeus. Ya. Anak-anak, ini adalah susunan tata surya kita. Ya, matahari sebagai pusatnya. Ini adalah Merkurius. Merkurius ini paling dekat, ya, dan terkecil ini, ya, merupakan planet paling terdekat dan paling kecil. Selanjutnya adalah Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kalau kamu lihat di sini ada sabuk asteroid. Ya, ini yang memisahkan nanti untuk pembagian antara planet dalam dan planet luar. Ya. Nah, sebelumnya kita lihat yaitu planet lapisan matahari. Lapisan matahari terdiri dari inti matahari di bagian tengah, ya, ini memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Terus bagian fotosfer di luarnya ini, ya, ini memiliki suhu sekitar 6000 derajat Celcius. Bagian kromosfer, ya, memiliki suhu sekitar 4500 derajat Celcius, sedangkan bagian luar, yaitu bagian korona, memiliki suhu sekitar 1 juta derajat Celcius. Kalian bisa bayangkan betapa panasnya, ya. Ini belum ada satupun benda yang bisa sampai ke matahari, ya, karena leleh sebelum sampai di sana. Kamu bisa bayangkan air yang mendidih saja panasnya cuma 100 derajat Celcius. Nah, kalau ini sampai jutaan itu, kalau kita ke sana pasti hancur leleh, ya. Selanjutnya, seperti tadi Bapak katakan bahwa planet dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada planet Merkurius, Venus, dan juga Bumi serta Mars. Merkurius ini, ya, merupakan planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Nah, Venus ini urutan yang kedua. Venus ini juga memiliki sebutan lain, ya, yaitu bintang kejora, atau ada yang menyebutnya itu bintang fajar, ya. Ada juga yang menyebutnya bintang senja, ya, atau bintang timur. Nah, dan selanjutnya adalah bumi yang kita tinggali. Nah, ini satu-satunya planet yang ada kehidupan sementara ini adalah bumi, ya. Nah, bumi ini memiliki sebutan sebagai planet biru, ya. Kalau kamu lihat sedang naik pesawat itu, kalau kamu lihat ke bumi itu kelihatan biru karena pantulan dari cahaya yang timbul dari perairan yang lebih luas dari daratan ini. Selanjutnya adalah planet Mars, ya.
planet Mars ini tampak kemerah-merahan, maka disebut sebagai planet merah. Nah, selanjutnya adalah planet luar. Planet luar terdiri dari 4, yaitu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jupiter merupakan planet terbesar, ya, merupakan planet terbesar dalam tata surya. Nah, ini Saturnus ini memiliki cincin, maka kalau ada ditanyakan planet bercincin adalah Saturnus. Sedangkan selanjutnya adalah Uranus, ya. Uranus ini apa? Kalau misalnya kamu lihat, ini bukan disebut planet cincin, ya. Ini adalah gambar apa ya? Karena Neptunus itu dikelilingi oleh awan tebal, ya. Ini diselimuti oleh awan tebal sehingga susah diamati permukaannya dari bumi, ya. Dan yang terakhir adalah planet Neptunus, ya. Planet Neptunus ini sering disebut sebagai kembaran dari planet Uranus. Nah, selanjutnya benda-benda langit yang bukan anggota tata surya antara lain komet, ya. Komet ini adalah benda langit berekor, ya, yang terbentuk dari kumpulan debu, es, dan gas yang membeku, yang bergerak mengelilingi matahari dengan garis edar atau garis orbitnya itu sangat lonjong. Nah, ini ekornya ini, arah ekor komet ini selalu menjauhi matahari. Jadi ketika dia bergerak mendekat matahari, maka ekornya ini ada di belakang. Sedangkan ketika bergerak menjauhi matahari, ekornya ada di depan. Ya, selanjutnya adalah asteroid. Ya, tadi ya kita lihat, ya, asteroid itu merupakan benda-benda langit yang bukan kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Jadi ini memiliki lintasan, ya. Lintasannya itu, ya, berbentuk seperti lingkaran, ya, yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Ya, awal tadi kamu bisa lihat, ya, lingkaran asteroid atau disebut planetoid. Selanjutnya meteoroid. Meteoroid adalah partikel-partikel kecil atau serpihan-serpihan batu kecil, ya, yang terletak di antara planet-planet, bergerak, memiliki kecepatan tinggi dan tidak memiliki lintasan, ya. Jadi dia bergerak bebas, bisa tabrakan kemana-mana. Nah, maka meteoroid ini bisa juga masuk ke atmosfer bumi. Nah, ketika masuk ke atmosfer bumi, maka akan terbakar. Nah, ini disebut sebagai meteor, ya. Meteor itu adalah meteoroid yang memasuki atmosfer bumi dan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer. Ini ada yang suka menyebutnya bintang jatuh, begitu, ya. Selanjutnya, satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet dan bersama planet mengelilingi matahari. Nah, satelit itu ada 2, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Contoh dari satelit alam ini adalah bulan, ya. Bulan ini merupakan satelit alam bumi. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia, biasanya untuk keperluan tertentu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melihat yaitu tentang gerakan bumi. Gerakan bumi itu ada 2, yaitu rotasi dan revolusi. Yang pertama adalah rotasi bumi. Rotasi bumi yaitu perputaran bumi pada porosnya. Nah, akibat-akibat dari rotasi bumi antara lain terjadinya siang dan malam. Kita setiap hari mengalaminya. Yang kedua, terjadi gerak semu harian matahari. Nah, ini kamu perhatikan. Setiap pagi seperti matahari terbit di timur dan bergerak menuju ke barat dan tenggelam di barat. Ini seolah-olah matahari bergerak. Sedangkan yang benar adalah bumi yang bergerak. Maka dikatakan gerak semu. Ya, terjadi setiap hari maka disebut gerak semu harian. Terus terjadinya perbedaan atau pembagian wilayah waktu. Seperti di Indonesia ini,
memiliki 3 wilayah waktu. Nah, pada dasarnya ya, ini perbedaan arah waktu ini dibedakan dengan garis bujur ya. Nah, setiap 15 derajat garis bujur itu memiliki selisih waktu 1 jam. Selanjutnya, terjadi perbedaan percepatan gravitasi bumi dan terjadinya pembelokan arah angin dan arah arus laut. Selanjutnya adalah revolusi bumi. Revolusi bumi yaitu peredaran bumi mengelilingi matahari. Nah, akibat dari revolusi bumi antara lain terjadinya perubahan musim di belahan bumi utara dan belahan selatan, ya. Seperti kita sekarang mengalami musim hujan. Nah, nanti ketika selanjutnya akan mengalami musim kemarau. Ada juga wilayah-wilayah tertentu yang mengalami 4 musim. Nah, selanjutnya terjadi gerak semu tahunan matahari. Nah, gerak semu tahunan matahari ini bisa kelihatan seolah-olah ketika musim penghujan, ya, matahari itu terlihat seperti di sebelah selatan khatulistiwa, sedangkan ketika musim kemarau seperti di sebelah utara garis khatulistiwa. Itu bisa kita amati di wilayah kita di Indonesia ini. Selanjutnya, perbedaan lama siang dan malam. Ini pengaruhnya karena kalau ketika wilayah dekat dengan matahari akan cepat sekali siang, ya, cepat sekali melihat matahari. Nah, selanjutnya perubahan penampakan rasi bintang. Anak-anak, gerakan bulan memiliki 3 gerakan, yaitu 1, bulan berputar pada porosnya, itu disebut rotasi bulan. Terus yang kedua adalah bulan berputar mengelilingi bumi atau disebut revolusi bumi. Dan yang ketiga adalah bulan bersama bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, waktu yang diperlukan bulan untuk berotasi dan berevolusi adalah 29,5 hari. Jadi sama ya kala revolusi dan kala rotasinya. Hal ini berakibat wajah bulan itu selalu tampak sama dari permukaan bumi. Selanjutnya, peristiwa akibat rotasi dan revolusi bulan terhadap permukaan bumi antara lain. Yang pertama adalah gaya gravitasi bulan mempengaruhi terjadinya pasang surut permukaan air laut. Ya, ketika terjadi bulan purnama, maka pasang air lautnya akan tinggi. Ya, pasang itu permukaan air lautnya naik, sedangkan kalau surut itu turun. Ya. Perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. Kalender Hijriah yang berdasarkan penghitungan berdasarkan kala revolusi bulan itu selalu selang-seling ya, 29 hari, berikutnya 30 hari dan selanjutnya selang-seling seperti itu. Nah, terjadi bermacam-macam fase bulan dan terjadinya gerhana bulan serta gerhana matahari. Anak-anak, bentuk bulan berdasarkan kedudukannya atau fase-fase bulan. Kalian amati di sini ya. Ini dimulai dari bulan baru atau disebut juga bulan mati, ini tidak kelihatan ya. Terus bulan sabit ini tampak seperti sabit. Ini ketika sekitar hari ke-4 sampai dengan hari ke-7 ya, dan hari ke-8 itu terjadi bulan paruh atau separuh. Nah, ini saat terjadinya pasang perbani, ini saat bulan separuh ini. Jadi pasang air laut tetapi rendah. Ya, selanjutnya bulan cembung, bulan penuh. Nah, bulan penuh ini disebut juga bulan purnama. Inilah terjadi pasang naik yang tertinggi di permukaan laut. Terus bergerak lagi kembali menjadi bulan cembung, bulan paruh, dan kembali sabit serta kembali ke bulan mati dan disebut juga bulan baru. Selanjutnya gerhana bulan. Ya, gerhana bulan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerhana bulan total, yaitu ketika bulan itu terletak tepat di
dalam umbra bumi. Umbra itu adalah bayangan inti. Ini yang gelap ini ya, ini bulannya, makanya terjadi gerhana bulan total. Selanjutnya gerhana bulan sebagian. Nah, gerhana bulan sebagian kamu perhatikan separuh bulan itu ada di bagian umbra, sebagian ada di bagian penumbra. Maka akan kelihatan hanya samar-samar separuh, yang separuhnya tidak kelihatan. Nah, selanjutnya adalah gerhana bulan penumbra. Nah, gerhana bulan penumbra ini bulannya masih kelihatan tetapi samar-samar ya, karena terdapat bayangan semu dari bumi. Ya, ini letaknya ada di bagian penumbra bumi. Selanjutnya, gerhana matahari. Ini ada beberapa sebutan ya. Contohnya adalah ada gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total ini terjadi pada wilayah yang pas tepat di bagian ketutup umbra bulan ya, ini terhalang ya. Dan selanjutnya gerhana matahari cincin. Ini terjadi ketika bulan itu letaknya letaknya jauh dari bumi ya. Sehingga ini terjadi gerhana cincin. Jadi di pinggir-pinggirnya itu kelihatan ya seperti cincin, di tengahnya gelap karena tertutup oleh bayangan bulan. Selanjutnya adalah gerhana matahari sebagian, yaitu ketika bulan hanya menutup bagian sinar matahari sehingga daerah yang mengalami gelap itu hanya sebagian saja. Nah, ini biasanya hampir bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari total ini, jadi separuh di daerah tertentu itu hanya bisa melihat sebagian matahari, maka disebut gerhana matahari sebagian. Sedangkan yang keempat adalah gerhana matahari hibrida, yaitu peralihan atau transisi dari gerhana matahari total ke gerhana matahari cincin. Anak-anak, perhitungan kalender yang kita pakai ya di seluruh dunia ya, bahkan ya, itu kita mengenal ada dua model kalender, yaitu yang pertama adalah kalender Masehi atau disebut juga tahun Samsiah ya, tahun Masehi. Ini dihitung berdasarkan skala revolusi bumi. Jadi waktu yang dibutuhkan bumi mengelilingi matahari. Nah, satu tahun Masehi itu ada 365 hari dan setiap 4 tahun sekali menjumlah 366 hari yang disebut juga tahun kabisat. Ini kenapa? Ini sebenarnya satu tahun itu secara penuh itu sebenarnya 365 seperempat hari. Hanya saja kalau menghitung seperempat susah, maka disatukan setiap 4 tahun menjadi 1 tahun dan ditambahkan menjadi 366. Maka ketika 366 hari ini disebut tahun kabisat. Nah, penambahannya itu biasanya pada bulan Februari. Nah, selanjutnya adalah perhitungan tahun Komariah atau tahun Hijriah. Ini berdasarkan skala revolusi bulan. Satu tahun Komariah atau Hijriah itu 12 bulan kali 12,5 hari ya berjumlah 354 hari. Makanya selisihnya biasanya dengan tahun Masehi ini lebih duluan tahun Hijriah ini maju terus ya, karena selisih sekitar 11 hari. Kamu bisa perhatikan itu ya, kenapa itu Idul Fitri, karena Idul Fitri itu berdasarkan tahun Hijriah itu selalu maju sekitar 10-11 hari ya. Itu yang menyebabkan kenapa itu dalam kehidupan sehari-hari ya, kamu bisa lihat contohnya seperti itu ya. Anak-anak, pelajaran kali ini sampai di sini. Semoga kalian nanti bisa lebih memperdalam ilmu kalian dengan banyak membaca catatan ya, juga bisa buka internet untuk mencari informasi tentang tata surya. Anak-anak, sekian, terima kasih dan selamat belajar.
Tuhan memberkati.